Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aqua, selamat datang kembali di program Kata Kajian kita. Oke, Sam. Oke, Sekarang kita mau ngapain lagi, Sam? Nih, sekarang ada tema yang lebih seru. Pastinya Gen Z, tapi kita melihat ke sekitar ataupun di lingkungan seperti apa, ataupun fenomena-fenomena yang terjadi seperti apa. Dan tema sekarang ini lebih dalam dan lebih deep lagi. Yes, Sam. itu dia. Jadi penonton harus simak baik-baik. Betul. Sam. Kenalin dulu Sam tema kita hari ini. Oke, tema kita hari ini ada The Silent Sunnah. The Silent Nah, Sunnah. apaan tuh The Silent Sunnah tuh Bang Nadib? Wah, daripada nanya ke saya, mending nanya langsung ke narasumber yang ahlinya. Oke, betul. Kenalin dulu narasumber. Oke, tentunya kita tidak berdua saja Bang Nadib. Kita sekarang sudah bersama dengan narasumber yang super inspiratif dan pastinya teman-teman mahasiswa Fakultas Dakwah sudah mengenali beliau akan malang melintangnya karir beliau ya di bidang pendidikan dan segala macamnya, dan sangat relevan juga dengan topik yang sedang kita bicarakan pada hari ini. Dan juga narasumber kali ini adalah salah satu dosen favorit saya, Seng, dan kita semua. Oh, itu banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bersama Bapak Ahmad Mutakin. Boleh tepuk tangan untuk Pak Mutakin semuanya. Halo semuanya. Bapak gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kang Nadif dan Kang Syam ya. Betul, Pak. Lama nggak jumpa nih. Waduh, sudah lama. Sudah beberapa bulan ya Pak. Sekarang kita berpuasa. Semoga mungkin puasa kita bisa berkah dan lancar. Amin. Juga harus tetap semangat ya Pak. Harus semangat. Puasa, jangan dijadikan alasan untuk lemes dan malas-malasan. Benar sekali. Itu dia. Oke, mungkin Bisa. Pak dengan topik yang sekarang gitu ya Pak, The Silent Sunnah. Iya. Kenapa gitu ya Pak, negara-negara Barat itu tuh yang mungkin bukan mungkin ya Pak, memang sudah pastinya tidak baca Al-Quran atau mungkin non Muslim juga, tapi sistem negaranya tuh rapih Pak, bersih, terus adil gitu ya, persis yang Islam ajarkan ataupun apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sementara di negara kita yang mungkin mayoritas dan negara Muslim dan beragama Islam, tapi malah semarut gitu ya Pak, ataupun mungkin harus banyak yang dibenahi. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu Pak dengan menanggapi hal tersebut? Baik, saya kira ini pertanyaan yang sangat provokatif ya. Waduh. Sangat provokatif dan memang saya kira penting, dan ini bukan pertanyaan yang baru tetapi sering ditanyakan juga. Kenapa di negara Muslim itu justru kalau kita lihat tingkat kriminalitas ya, kemudian pelanggaran itu jauh lebih besar dibandingkan di negara-negara Barat. Ya, yang justru di negara Barat itu menerapkan nilai-nilai Islam. Nah, sebenarnya ada hal menarik ya. Mungkin teman-teman pernah dengar nama Syekh Muhammad Abduh. Ya. Nah, Syekh Muhammad Abduh itu punya satu ungkapan yang menarik sekali. Kalau tidak salah, "Dhahabtu ila biladil gorbi, ra'aitul islama walam ara al muslimin. Wa dhabhatu ila biladil arabi, ra'aitul muslimina walam ara al islam." Artinya, kata Muhammad Abduh, aku pergi ke negara Barat, di sana saya menemukan Islam, tetapi tidak melihat orang Muslim. Sebaliknya, saya pergi ke negara Arab, saya bertemu melihat orang Muslim, tetapi tidak menemukan sama sekali Islam. Nah, ini kan sangat paradoks ya. Di negara Barat yang tidak ada orang Muslim atau sangat sedikit, justru kata Muhammad Abduh menemukan Islam. Tetapi di negara Arab yang kita kenal dengan negara Islam, justru kata Muhammad Abduh dia tidak menemukan Islam, hanya melihat. Nah, ini artinya implementasi nilai-nilai Islam dalam keseharian kita selaku orang Muslim itu belum maksimal. Ya, kita dikelilingi banyak orang Muslim ya. Di sekeliling kita banyak simbol-simbol identitas Islam, tetapi tidak terlihat adanya nilai-nilai Islam. Ya. Nah, itulah
maksud dari Muhammad Abduh. Padahal Muhammad Abduh ini lahirnya akhir abad 19, tetapi sampai sekarang saya kira masih relevan. Ya. Nah, hal yang menarik kalau teman-teman baca dalam salah satu hasil survei, hasil penelitian itu Islamicity Index. Jadi Islamicity Index ini tiap tahun melakukan survei dari 100 lebih negara, mana negara yang paling Islami. Paling Islami ya, bukan negara Islam, tapi negara paling Islami. Kalau Islam itu negara berpenduduk Muslim, tapi negara Islami maksudnya negara yang menerapkan nilai-nilai atau moralitas keislaman. Nah, ternyata yang menarik, urutan 1 ya sampai 10 negara paling Islami itu tidak ada satupun dari negara Islam. Ya, tidak ada dari negara Arab. Justru urutan yang paling Islami dari 1 sampai 10 itu adalah negara-negara Eropa. Seperti Irlandia, kemudian Islandia, kemudian Selandia Baru. Ya, walaupun Selandia Baru bukan Eropa, tetapi kita melihat sebagai negara Barat. Kemudian ada Denmark, kemudian ada Belanda, Swedia, Swiss, Norwegia. Nah, itu negara-negara Barat, tetapi diposisikan ya menurut survei itu adalah negara yang paling tinggi menerapkan nilai-nilai Islam. Ya. Sebaliknya, negara-negara yang kita kenal sebagai negara Islam, ya, negara Arab itu menduduki posisi paling buncit. Ya. Termasuk Indonesia. Indonesia itu hanya di urutan sekitar 56. Ya. Yang paling tinggi itu di negara berpenduduk Muslim itu Malaysia, hanya sekitar 41. Arab Saudi urutan di negara 100 yang disebut sebagai negara Islami. Nah, ini kan sebuah paradoks. Dan ternyata penelitian ini sebenarnya juga terinspirasi dari pandangan atau ungkapan Muhammad Abduh tadi. Kalau teman-teman lihat, cek di internet itu, Islamicity Index itu di websitenya, itu jelas ada kata-kata ungkapan Muhammad Abduh. Di situ disebutkan, I went to the West and saw Islam but not Muslim. And I go back to the East and saw Muslim but no Islam. Itu Muhammad Abduh. Jadi ini sebuah otokritik ya. Otokritik kenapa? Nah ini, kenapa orang Muslim itu belum bisa mengaplikasikan nilai-nilai keislaman itu sendiri dalam kehidupan ruang publik kita sendiri. Ya, mungkin salah satu alasan adalah kita masih terjebak pada simbolik. Kita sering terjebak pada simbol-simbol keislaman tetapi tidak menerapkan esensi dari keislaman itu sendiri. Ya. Nah, itu salah satu. Contohnya gini. Biasanya, ini kan kita sedang puasa. Teman-teman, biasanya kalau puasa itu yang disunahkan apa? Baca Al-Quran. Kalau buka puasa. Oh, yang manis-manis. Yang manis-manis seperti apa? Kurma. Kurma ya? Ya, Oh, kurma. bukan. Makanan. Ya. Ya, di dalam hadis juga disebutkan seperti itu bahwa disunahkan makan kurma. Nah, tetapi perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu perlu dibedakan mana yang formal dan mana yang esensi, mana yang substansi dan mana yang formalitas. Kenapa Nabi mengatakan yang disunnahkan adalah kurma? Karena Nabi hidupnya di mana? Di Arab. Di Arab. Ya. Buah yang mudah didapatkan, yang murah dan menyehatkan itu apa di sana? Kurma. Sehingga Nabi mengatakan bahwa berbukalah dengan buah kurma. Artinya apa? Berbukalah dengan buah yang sehat, menyehatkan, yang mudah didapatkan, yang mungkin tidak terlalu mahal. Oh, ada makna tersirat. Ada makna tersirat. Jadi buah yang menyehatkan, yang lekat dengan kehidupan kita, mudah didapatkan. Nah, kalau di Indonesia kira-kira buah yang menyehatkan, yang murah apa?
buah. Kalau dekat kosan saya sih Pak jualnya es buah Pak. Buah. Nah, itu kalau udah Campuran dicampur buah ya. ke buah. Nah, Iya. buah. Nah, salah satunya biasanya buah pisang. Ya, pisang. Pisang itu kan manis, kalorinya bagus, kemudian menyehatkan, mudah didapatkan, murah. Ya, sebaliknya kalau kita memaksakan harus makan kurma, kadang justru kurma itu lebih mahal. Ya, di supermarket itu lebih mahal. Nah, ini maksudnya bahwa bisa jadi ya yang dimaksud dengan sunnah Nabi itu bukan kurmanya tetapi adalah buah-buah yang menyehatkan, yang mudah didapatkan, ya, yang murah. Jadi dalam konteks ini makan buah pisang itu bisa saja bahwa itu adalah bagian dari sunnah, tidak mengurangi kesunahan sebagaimana makan kurma. Nah, inilah bagaimana kita tidak mudah terjebak pada hal yang formalitas tetapi meninggalkan yang esensi. Justru kalau kita memaksakan diri harus kurma, justru banyak ya saudara-saudara muslim yang tidak bisa menggapainya. Kenapa? Karena mahal sekarang. Seperti itu. Nah, itu contoh kedua mungkin ya. Kenapa di negara Islam itu misalkan tadi ketertiban kurang, kedisiplinan kurang. Karena kita sering memisahkan nilai-nilai Islam itu dari ruang publik. Kita hanya melihat bahwa kesalehan itu kesalehan religius, ya, ibadah, sholat, ya, puasa. Tetapi hal-hal yang bersifat publik, ya, publik itu kemudian kesalehan sosial itu sering tidak dilihat. Contohnya ya, yang konkret, biar kita tidak terlalu banyak berteori. Teman-teman mungkin sering lihat di jalanan ada beberapa pengendara yang tidak tertib lalu lintas. Itu kenapa? Karena tadi merasa bahwa ruang publik lalu lintas itu tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai keislaman. Padahal ya Islam itu kan bukan hanya persoalan ilahiyah tetapi mengurus persoalan sosial insaniah, termasuk bagaimana kita dalam tata tertib lalu lintas. Ya. Nah, tertib lalu lintas ini kan bagian dari maqasidus syariah. Mungkin teman-teman tahu, yaitu anjuran moral yang tinggi dalam hukum Islam. Salah satunya adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa ini kan bagian dari perintah agama, ya. Wala taqatulu anfusakum innallaha kana ghafurur rahima. Dan juga agama itu menyarankan kita untuk menjaga keselamatan orang lain. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'ah. Jadi intinya bahwa ajaran agama itu kita harus menjaga keselamatan dan juga keselamatan orang lain. La dirar wala darar. Ya. La darar wala dirar. Nah, misalkan kalau kita mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam, itu hukumnya apa? Ya boleh-boleh saja kan? Boleh. Ya. Di jalan raya dengan kecepatan 60 km per jam, itu hukumnya boleh. Ya. Tetapi kalau kita mengendarai sepeda motor di tengah perkampungan, di gang-gang, kecepatan 60 km per jam itu hukumnya menjadi apa? Tidak boleh. Tidak boleh, haram. Karena membahayakan diri dan orang lain. Nah, tetapi kalau kecepatan 60 km di jalan tol, itu hukumnya apa? Boleh. Nggak boleh. Justru wajib. Oh, wajib. Anda kalau masuk tol itu kecepatan minimal 60 km. Saya kira Karena 80, Pak. Iya, minimal 60. Kenapa? Karena itu jalan tol kan mau cepat. Agar menghindari tabrakan dari belakang. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Islam itu ketika di ruang publik itu sangat dinamis. Yang tadi kecepatan 60 asalnya boleh, kemudian bisa menjadi haram dan bisa menjadi wajib tergantung situasinya. Ya. Begitu juga dengan mengendarai motor, maka kita harus menggunakan helm, ya.
Tapi justru kadang kita ke masjid Jumatan tidak menggunakan helm. Karena menganggap bahwa ruang publik itu tidak ada hubungannya dengan hukum Islam. Nah, padahal justru disitulah medium bagaimana menerapkan maqasidus syariah. Nah, ini sebenarnya contoh bahwa kenapa di negara-negara yang Muslim justru banyak pelanggarannya, tetapi di negara Barat itu sangat tertib. Lebih tertib. Karena mereka punya kesadaran sosial. Nah, itu yang hilang dari kita di negara-negara Muslim. Tidak ada kesadaran sosial tadi, karena memisahkan ya ruang publik dengan penerapan nilai-nilai keislaman yang lebih dinamis. Mungkin itu ya. Oke, baik. Luar biasa. Luar biasa. Wah, Ya. butuh waktu untuk mencerna. Nice itu dia. Makanya penonton harus rewatch berkali-kali. Betul. konten ini. Kalau yang masih penasaran, karena kita mungkin nanti cuma 15 menit tuh ya, nanti boleh di komentar aja, yang mau komentar aja. nanya-nanya. Ntar bakal dijawab sama siapa, Sam? Sama Bapak, sama Wah, langsung, langsung. insya langsung. Ya. Pasti ada keresahan gini, Pak. Jadi Ya. kan di generasi saya tuh banyak tuh kayak sekarang tren-tren yang apa namanya ya, kayak biar meditasi gitu, Pak. Kayak misalnya saya ikut pilates ya, saya Tuh, Oh, iya, betul. enggak. Oh, enggak, kagak, Oh, enggak. kagak. langsung klarifikasi. Ini apa yang gini? Yoga. Yoga, Oh, nah itu. Itu kan buat biar tenang gitu, Pak. Ya, Nah, ya. penasaran saya tuh kan sekarang banyak tuh soal tren spiritualitas tanpa Tuhan ya, Pak. Sekarang tuh banyak anak muda ikut tren mindfulness gitu atau meditasi biar tenang gitu, biar nyari apa tenangnya saya karena Betul, banyak tenang. pressure dan lain sebagainya. Tapi dalam tanda kutip quote on quote itu Tuhannya dibuang atau cuma ambil teknik napasnya aja. Ya, ya. Kalau ibadah cuma jadi senam mental begini sebenarnya ada manfaatnya nggak sih, Pak? Atau malah bahaya karena jadi kosong gitu ibaratnya. Apalagi kita sedang berpuasa gitu ya, yang Iya. mungkin yang biasanya jam 12 kita makan gitu ya, tapi kita harus mencari kesibukan yang lain gitu ya, Pak. Nah, mungkin Iya, itu bahasa. Silakan, Pak. Wah, ini saya kira pertanyaan yang sangat relevan ya. Ya, Dengan kondisi sekarang saya kira Gen Z. ya Gen Z, dan saya kira bukan hanya Gen Z tetapi semua generasi juga mengalami penyakit ini. Penyakit yang namanya mindfulness itu kan karena ada misalnya beban pikiran, stres, sehingga orang-orang kemudian melakukan praktik mindfulness, salah satunya dengan meditasi. Ya, karena kita sudah berada pada zaman di mana perkembangan teknologi itu kan sangat cepat. Hal itu berdampak dalam kehidupan kita. Ya, informasi serba cepat. Teman-teman mungkin ada yang punya Instagram, ya, ada yang punya TikTok, ada yang punya apa lagi? Twitter, Facebook. Bayangkan kalau tiap hari, ya, kita membuka semua media sosial tersebut, begitu banyak informasi, dibanjiri informasi, kemudian menyaksikan video-video orang lain bisa sukses seperti ini, sehingga ada keinginan ingin secara instan bagaimana sukses, bagaimana kaya, dan bagaimana bisa mencapai apa yang diinginkan dalam waktu singkat. Nah, itu kan kemudian menimbulkan yang namanya stres, ya kan? Nah, inilah yang membuat banyak kalangan, mungkin terutama karena Gen Z adalah yang paling dekat dengan teknologi, itu mencari ketenangan. Mencari ketenangan yaitu dengan melakukan mindfulness, ya. Tetapi mindfulness-nya itu dalam anggapan mereka spiritualitas tanpa Tuhan tadi ya. Nah, itu bagaimana? Nah, bagaimana dalam Islam melihat ini? Nah, ini jadi jadi makna mindfulness itu kan sebenarnya mindfulness itu adalah kesadaran penuh untuk mengingat kembali. Jadi kesadaran untuk mengada itu on being. Bagaimana kita bisa menghadirkan diri dalam aktivitas yang sedang kita lakukan. Kalau kita lihat fenomena sekarang, teman-teman, ada yang sering makan bareng nggak di sini? Makan, ya, ya biasanya ya. Kalau misalkan kita makan itu kan sekarang kita tidak hadir ketika makan. Kenapa? Makan sambil main HP, makan sambil nonton drama Korea atau Netflix misalkan. Jadi kita makan, tetapi kita tidak hadir di situ, tidak menikmati
kegiatan makan kita. Itu berarti tidak ada mindfulness di situ karena tidak ada kesadaran penuh yang dihadirkan ketika melakukan aktivitas. Ya. Sama seperti ketika kita kan sedang puasa nih. Tetapi kita tidak ada kesadaran bahwa kita sedang berpuasa. Kita memikirkan, wah gimana ya tugas dosen kok banyak sekali ya, kemudian banyak utang misalkan dan sebagainya. Akhirnya tidak fokus dengan apa yang dilakukan. Nah itu berarti tidak ada mindfulness. Jadi sejatinya mindfulness itu adalah bagaimana menghadirkan diri ketika melakukan sesuatu. Nah itu sebenarnya sejatinya dari makna dari mindfulness. Jadi upaya untuk memusatkan pikiran, ya kita menghadirkan batin kita menghadirkan diri kita menghadirkan pikiran kita, rasa kita ketika melaksanakan sesuatu. Itulah inti dari mindfulness. Nah meditasi itu sebenarnya berbeda dengan mindfulness. Meditasi itu adalah praktik latihan untuk mencapai mindfulness. Yang sebenarnya di dalam Islam itu kita sudah punya kata kunci mindfulness yang tanpa kita sadari. Contoh apa? Kalau kita sholat itu kita harus apa misalnya? Khusyuk. Kata kunci khusyuk itu sebenarnya adalah kata kunci mindfulness dalam Islam. Khasya itu kan, khusyuk itu kan berarti kita menghadirkan batin kita menghadirkan rasa kita ketika sholat. Karena kalau kita sholat tidak menghadirkan diri, tidak sadar kalau kita dalam sholat, berarti kan kita tidak sedang menikmati sholat itu. Tidak khusyuk ya Pak? Tidak khusyuk. Nah, jadi dalam Islam ada kata khusyuk itu untuk menunjukkan bahwa di dalam Islam itu ada mindfulness. Nah, bagaimana kalau meditasi itu tidak melibatkan Tuhan, spiritualitas? Bisa nggak dia tenang? Mungkin bisa, tetapi pertanyaannya, apakah ketenangannya itu dalam kegamangan, kekosongan, hambar, atau punya tujuan? Nah itu. Mungkin dia tenang, tetapi tenangnya itu sifatnya semu. Tetapi mindfulness yang dipenuhi dengan spiritualitas, itulah berarti kita tenang tetapi bukan dalam keadaan kosong, tetapi ada arah, ada petunjuk. Kita mau kemana nanti? Kalau lihat dalam teori mindfulness itu kan salah satunya harus ada intention. Apa itu intention? Harus ada tujuan. Ya. Kita melakukan itu tujuannya apa? Karena kita meyakini ada zat. Nah, mindfulness yang dipenuhi dengan spiritualitas yang melibatkan Tuhan berarti kita punya kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam itu tidak sia-sia, punya arah. Tetapi kalau mindfulness, meditasi misalkan, yang tidak melibatkan unsur spiritualitas, mungkin kita tenang, kosong. Tapi pertanyaan setelah kosong, bagaimana? Makanya, mindfulness itu bukan hanya ketika melakukan meditasi atau kita melakukan yoga. Itu praktik. Praktik untuk bagaimana tetap terjaga fokusnya, mindfulness-nya di aktivitas-aktivitas yang lain. Karena dalam sehari 24 jam mungkin kita tidak mungkin yoga selama 24 jam kan? Meditasi selama 24 jam. Itu paling 30 menit. Nah, setelah 30 menit itu kita mau ngapain? Kalau tidak ada spiritualitas, ya tadi melibatkan Tuhan, di luar meditasi itu kita tenang tapi dalam keadaan kosong. Tidak ada tujuan, tidak ada arah. Makanya saya kira penting melibatkan Tuhan, spiritualitas dalam mindfulness tadi. Agar kita bukan seperti ruang yang kosong. Karena kalau seperti ruang yang kosong, larinya nanti pelarian. Masih mudah untuk bimbang. Tetapi kalau mindfulness kita dipenuhi dengan nilai-nilai spiritualitas, menghadirkan Tuhan, kita punya tujuan, intention tadi. Ya, kita mampu menghadirkan bahwa saya tujuannya apa. Ya, karena mindfulness itu bukan hanya ketika diam, ya meditasi, yoga, tetapi itu hanya latihan.
level tertingginya itu adalah hasilnya itu nanti adalah mindfulness tadi. Nah, orang yang mampu melakukan mindfulness dengan melibatkan nilai-nilai spiritual tadi, maka itu akan semakin muraqabah. Muraqabah. Dekat. Nah, ini ada dua istilah, muraqabah dan muqarabah. Muraqabah dan muqarabah. Orang yang mindfulness itu akan selalu menghadirkan jiwa bahwa dia itu selalu diawasi oleh Tuhan. Sehingga dia akan selalu terjaga. Menghindarkan diri untuk melakukan hal seperti ini. Itu muraqabah. Nah, setelah itu dia akan muqarabah. Akan dekat dengan Tuhannya. Jadi akan senantiasa ketika dia selalu muraqabah, merasa diawasi, maka dia akan berusaha untuk muqarabah, dekat dengan Tuhannya. Jadi saya kira nilai spiritualitas tidak bisa dihilangkan dari proses mindfulness tadi, agar mindfulness kita itu punya tujuan, punya arah, bukan pelarian, bukan dalam kondisi yang kosong tanpa tujuan. Luar biasa. Ini nasihat buat kita semua Iya. gitu ya. Ada muraqabah dulu, langsung ada muqarabah gitu ya Pak ya. Ya benar. Kita harus berarti kita selaku mungkin manusia gitu ya harus meningkatkan kesadaran sosial kita gitu ya untuk mencapai hal-hal yang tadi kita inginkan itu apa yang sudah kita bahas terkait tadi mungkin paradoks Muhammad Abduh tuh ternyata semua terasa gitu ya Pak, dan Iya. yang Bapak ungkapkan pun ternyata sangat relevan gitu ya. Benar. Dengan tadi contohnya yoga, ternyata ada tahapan-tahapan yang mungkin harus kita lalui dulu benar. untuk mencapai meditasi gitu ya, spiritualitasnya. Ada muraqabah dulu, baru ada muqarabah mungkin gitu ya Pak. Sam, jadi gini kan Sam, kan kita tadi udah ngobrol panjang-panjang nih. Kan abis dari sini kan kita mau beli takjil nih. Iya, mabar kita ya. Terkait dengan kebiasaan Ramadan. Biasanya saya buka puasa pakai apa? Yang manis-manis tadi udah dibahas. Kalau Bapak ada nggak Pak makanan yang wajib nih kalau ada pas buka puasa? Ya kalau saya sih yang pertama ya yang manis-manis. Manis-manis. Yang manis-manis. Kalau yang mau nyari manis-manis kemana nih Bang Nadiem? Kemana tuh Bang Sam? Boleh kamera di close up. Enggak dong. Oh enggak, jangan teman-teman. Enggak. Tapi Pak, dibanding buka puasa dengan yang manis-manis, saya lebih suka buka puasa dengan keluarga Pak. Kenapa tuh? Karena yang manis-manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Aduh, siap Bang Nadiem. Nah, bener juga, langsung aja di Pak Bel tadi tanda kebersamaan kita cukup sampai di sini. Ya. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih, sama-sama Pak. ya. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan menjadi keberkahan untuk kita semua dan juga Amin. buat teman-teman online kita. Gitu saya. Betul. Terima kasih sekali lagi Pak atas nasihat-nasihatnya, juga insight Ya, baru terkait sama-sama. teori ataupun topik kita pada hari ini gitu ya. Semoga Bapak sehat selalu dan Amin. puasanya lancar selalu gitu, Pak. Amin. Oke, teman-teman, gak berasa ini adalah akhir dari episode kali ini. Saya Nadif Dwi Sakti Bawana pamit undur diri. Dan saya Samsi Baraman pamit undur diri. Dan juga mewakili Pak Mutakin juga pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau kalian suka boleh like, komen, dan subscribe. Bener kan? Yeah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you for watching. See you next time. Bye guys. See you.